termasuk guru juga kan termasuk orang tua. Jadi kalau mau anak kita bahagia, sejahtera, maka orang tua ini termasuk gurunya dia harus sejahtera dulu. Nah sekarang begini, saya tanya di PAUD ya, apalagi guru PAUD, saya tahu satu ya, ini maaf sekali, pasti secara finansial honornya kecil. Mau ditanyain udah dijawab sama Bapak. So, selamat bertemu kembali bersama saya Teh Iis dan rekan saya yang cantik Teh Indri dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI Inspiratif dan Motivatif. Oke, senang sekali Teteh hari ini kita bisa berpartner. Iya, senang bingung. Oh ya, kenapa bisa sesenang itu? Ini karena tamu spesial hari ini. Karena kedatangan tamu yang sangat spesial dan topiknya yang menarik. Menarik, kira-kira tentang apa nih Teh? Apa ya? Jadi penasaran. Kebahagiaan nih. Kebahagiaan. Apa nih? Penasaran ya? Oke, siapa nih Teh? Tamu kita hari ini yaitu Dr. Idat Mukodas MPD. Selamat datang Bapak. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, alhamdulillah. Bapaknya juga sangat terpancar kebahagiaan sesuai dengan terlihat dari senyumannya. Amin. Oke, ayo Teh disebutin dong topiknya nih. Dulu Teh. Oh gitu ya. Iya, kita mau bacain profilnya. Siap. Nih, Bapak juga seorang dosen, wakil direktur UPI Kampus Purwakarta, dan CEO eksekutif Chairman Akata. Luar biasa. Pendidikannya Teh. Pendidikannya beliau S1, S2 dan S3-nya dalam bidang bimbingan konseling. Jadi udah sangat pakar banget Teh. Dan Bapak juga sedang mengambil nih Teh pendidikan konselor ya Bapak ya. Ya, di Universitas Pendidikan Padang. Di Padang, Universitas Negeri Padang. Di luar biasa. Padang. Ngomong-ngomong usia berapa sih Bapak ini sudah sangat Saya baru 20 jalan lah. 20 jalan ya. Karena banyak yang tanya nih kemarin ketika kegiatan iya betul. Kok Bapak maksudnya sudah maksudnya usia yang sangat muda tapi sudah sangat luar biasa begitu ya. Prestasi dan karya-karyanya begitu. 20 jalan-jalan. Oke, 20 jalan-jalan. Sama dong. Lebih berapa bulan lah gitu. Oh gitu. Iya, ada yang menarik nih tentang Teh? Pak Idat ini punya moto. Iya. Motonya apa Teh? Nih, sesekali kita perlu melewati jalan yang tidak biasa dilalui orang lain. Lalu tinggalkan jejak di jalan baru tersebut agar bisa diikuti orang lain. Kita tanyakan ya Teh artinya ya. Oke, ada maknanya nggak? Tentu saja Teh dalam kayaknya. Jadi kan kita harus berpikir lateral ya, nah out of the box lah. Jadi kalau kita berpikir di luar yang biasa dipikirkan orang lain, nanti tinggalkan kebaikan di jalan tersebut biar orang lain mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Menjadi contoh. Iya. Menjadi suri teladan. Jadi di situ ada nuansa seorang pendidik, ada nuansa seorang peneliti dan penemu juga. Luar biasa, dalam banget Teh. Ayo aku udah nggak sabar nih Teh. Topiknya hari ini tentang apa? Soalnya Teteh tadi cluenya kebahagiaan. Ya, kita kupas ya tentang apa nih ya? Iya, topik kita kali ini itu mengenai kesejahteraan psikologis. Oke. Apa tuh? Kita penasaran sama Pak Pak Idat ya. Pak, gimana Pak kesejahteraan psikologis itu? Apa artinya ya Pak ya? Jadi gini, kalau tadi kan dikatakan di awal itu tentang kebahagiaan ya. Orang itu bisa bahagia kalau dia bisa sejahtera dulu. Bisa damai kalau dia bisa sejahtera dulu. Artinya untuk mencapai jadi orang yang bahagia itu ini harus sejahtera dulu. Misalkan salah satu di dalam kesejahteraan psikologis itu kan dia bisa mengoptimalkan mental yang sehat, mengembangkan mental yang sehat. Terus yang kedua semua potensinya berkembang optimum. Maka saya ngambil satu tulisan Maslow itu dia mengatakan orang yang sejahtera itu orang yang dia fully function optimum. Nah makanya kalau semua fungsi hidupnya itu optimum, bakal nyinyir sama orang lain? Enggak ada. Nah,
maka ukurannya itu kan pasti ukuran dirinya kan. Yeah. Nah, orang mengukur kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain, itu bisa bahagia, sangat mungkin kan. Nah Pak, bagaimana mengoptimalkan kesejahteraan itu Pak? Tadi kan Bapak sedikit mencolek-colek tentang kesejahteraan fungsi-fungsi yang optimum itu seperti apa sih gitu. Yang ada dua hal ya, nanti saya akan runut lagi lebih dalam ya. Nah, yang pertama gini, orang bahagia itu ada dia dapatkan dengan dua cara. Orang yang sejahtera itu dia dapatkan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara hedonis, perspektif hedonis. Jadi dia akan bahagia ketika dia hanya mendapatkan atau memaknai bahagia itu yang untuk saat itu aja. Contoh misalkan ya, saya punya uang nih, Nah, kemudian ya saya kalau saya merasa senang ya saya akan belanja, beli apapun yang saya inginkan. Setelah beli dapat punya barang tersebut, ya udah selesai. Sampai dihabiskan nggak itu Pak uangnya? Bisa jadi. Bisa jadi sampai habis. Makanya yang perspektif hedonis itu dia tidak akan memikirkan masa depannya. Hanya senang tuh saat itu saja. Ya senang ya untuk senang saja. Tidak ada kebermaknaan yang lebih berarti. Nah, tapi yang kedua yaitu perspektif eudaimonik ya. Nah, eudaimonik itu bahagia ketika dia menikmati semua prosesnya. Nah, dan kemudian prosesnya itu bukan untuk saat itu saja, tapi ada sesuatu yang ingin dia capai, ada yang kebermaknaan hidup di masa yang akan datang. Berpikir panjang berarti. Iya betul. Gitu. Misalkan ya, saya ada di sini. Kalau untuk perspektif hedonis ya saya bisa bertemu dengan kedua orang yang cantik ini. Udah selesai di situ. Oke. Nah, saya bisa bicara, ya udah selesai di situ. Tapi yang perspektif eudaimonik itu ketika saya bisa berbagi ilmu, nah sharing-sharing seperti ini dan orang lain banyak yang mengikutinya. Kemudian banyak yang menerapkan dalam kehidupannya sehingga apa yang saya bicarakan di sini ya, itu bisa mereka ikuti dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Artinya kan saya ada di sini itu bukan hanya untuk hadir saja, tapi menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan, menebarkan kedamaian, dan semua orang bisa sejahtera dengan cara apa yang nanti saya sampaikan gitu ya. Nah, dampaknya apa nanti? Ya nanti yang pasti adalah di kehidupan yang akan datang. Misalkan di akhirat kan saya dapat pahala tuh dari ilmu yang bermanfaat ya. Nah itu, jadi yang perspektif eudaimonik itu dia akan menikmati prosesnya dan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan untuk masa yang akan datang. Jadi prosesnya itu untuk jangka panjang dan dia tidak akan memikirkan apa yang bisa saya dapatkan di saat ini. Jadi yang penting saya melakukannya dengan optimal dan saya bisa mengaktualisasikan dirinya karena di dalam tadi kata Mas Saul sendiri kan fully function optimum. Semua fungsi dirinya berkembang dengan baik. Nah, kalau sudah seperti itu semua orang kan pasti akan berada dalam kondisi mental yang sehat. Begitu. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ada lagi, tapi ada lagi gini. Selain dengan dua hal tadi ya, dengan dua hal tadi, kan bagaimana untuk bisa dengan cara eudaimonik dan hedonis itu dengan caranya ya. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana penerimaan diri kita. Maksudnya bisa menerima kekurangan dan bagian diri kita sendiri berarti. Iya. Misalkan gini ya, Teis maaf nih, Teis kan ada dua tanda ya. Pasti dulu suka ada yang ngejek ya dan sebagainya. Tapi kalau kita awali dengan orang tuanya mengawali dengan bagaimana sih supaya orang ini punya konsep diri yang baik dengan cara menerima, itu adalah tanda. Tanda ini yang tidak dimiliki oleh semua orang. Betul. Dan tanda itu adalah tanda yang diciptakan oleh Allah. Artinya pemberian Allah kan. Kalau misalkan ada orang yang menghina tanda tersebut, artinya orang itu menghina ciptaan Allah. Itu sudah terbendung ya. Artinya penerimaan diri dulu. Yang kedua, bagaimana dia bisa mandiri ya. Nah, karena kan manusia itu juga pada intinya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak itu, mendidik manusia itu untuk bisa mandiri. Nah, kalau misalkan tergantung sama orang lain, maka akan mengaitkan bahagia itu kan atas dasar apa yang diberikan orang lain kan, bukan apa yang dia bisa lakukan. Yang ketiganya itu kan dia bisa ini maksudnya itu penguasaan terhadap lingkungan, membaca potensi, membaca peluang. Gitu. Kalau itu bisa dilihat ya dia bisa artinya bisa sejahtera juga didapatkan. Terus yang keempatnya itu hubungan yang positif dengan orang lain.
Kalau misalkan dengan orang saja kita tidak baik hubungannya, bagaimana mau bahagia kan? Bagaimana sejahtera, bagaimana mau damai? Iya. Saya kalau tidak baik dengan Prodi PAUD kan mungkin tidak akan datang kan? Ya, betul sekali. Mudah-mudahan luar biasa ya. Tapi Pak, kalau saya penasaran tadi kan kebahagiaan seseorang gitu. Karena kan kebahagiaan seseorang tuh levelnya beda-beda ya. Kalau dilihat dari titik seperti tadi di belakang layar saya ngobrol sama Bapak kan, kebahagiaan seorang mahasiswa ketika dapat menyelesaikan tugas dan tepat waktu gitu udah bahagia banget gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak memandang hal itu? Terkait dengan penyelesaian tugas dapat nilai ya. Ada dua perspektif nih. Saya akan kupas dengan dua perspektif. Kalau misalkan dia hanya bahagia, saya dapat nilai ya udah selesai. Yang penting saya dapat nilai, tugas selesai, lulus. Nah, itu masih dalam perspektif hedonis. Ya. Jadi bahagia itu ya saat itu saja selesai ya udah gitu, tidak bermakna ya. Tapi yang penting tugasnya diselesaikan, tuntutannya dipenuhi, selesai. Tapi kalau perspektifnya eudaimonik, dia akan menikmati semua prosesnya walaupun tugasnya banyak keluhan ya, banyak lain sebagainya. Betul banget. Ya, termasuk saya juga di pendidikan di pendidikan di pendidikan profesi saya, pendidikan profesi konselor itu tuntutan tugasnya sangat luar biasa. Praktek yang harus di semester ini saja kan saya harus berpraktek 20 kasus yang harus ditangani. Semester depan 20 kasus lagi. Itu yang individual, belum yang kelompok. Kelompok itu ya total di 1 tahun itu saya harus menangani yang individual itu di 250 jam. Kan banyak juga kan. Tapi kalau saya hanya menikmatinya ya udah yang penting terpenuhi tugasnya, kumpulkan selesai. Tapi tidak menikmati ke depannya. Kalau menikmati ke depan, misalkan ketika saya selesai pendidikan profesi ini, ketika saya selesai kuliah ini, saya bisa melakukan pekerjaan A, B, C, D, dan E. Di situ saya bisa mengaktualisasikan dirinya. Di situ saya bisa membantu orang lain. Di situ saya bisa berbagi ilmu lagi. Nah, artinya kita sudah masuk dalam perspektif eudaimonik. Gitu. Beda ya? Iya, kebayang Pak. Kembali ke motonya Bapak, berarti tadi meninggalkan jejak positif ya, bisa diikuti oleh yang lain. Gitu. Nah, Pak kan kita anak-anak ya dimulai dari anak-anak ya sejahtera itu ya dari orang tuanya tuh bagaimana Pak kesejahteraan bagi seorang anak itu? Jadi kalau tadi dikatakan mahasiswa ya, mahasiswa itu kan seorang dari anak dulu ya. Dia kan dari anak dulu kan. Nah, biasanya orang-orang yang tidak sejahtera di saat remajanya itu karena ada sesuatu di masa yang lalu. Apalagi kata Freud kan seorang ini juga karena faktor masa lalunya. Nah, di dalam kesejahteraan psikologis itu masa lalu itu bukan menjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Bukan sesuatu yang bermasalah ya, tapi bagaimana kita memaknainya dengan sesuatu yang bernilai positif untuk diri kita saat ini. Dan bagaimana mengembangkannya untuk masa yang akan datang. Makanya kan ada purpose of life di dalam sejahtera psikologis itu. Jadi merencanakan kehidupan itu adalah bagaimana kita bukan hanya merencanakan saya mau cita-cita jadi A, B, C, D, dan D, bukan. Tapi bagaimana menerima diri dulu di masa lalu, kemudian dijadikan saat ini dan menjadi potensi untuk bahan bakarnya di masa yang akan datang. Nah, jadi kembali lagi orang saat ini itu tergantung masa kecilnya. Anak kecil itu semuanya pasti dia tidak akan melihat saya positif atau negatif ya, saya sejahtera atau tidak, enggak. Tapi anak kecil itu pasti dia akan memaknai semuanya atas dasar stimulus respon ya sebetulnya. Jadi dia itu memaknai kehidupannya bagaimana perlakuan dari lingkungan dan orang tua, terutama orang tua. Jadi kalau misalkan si orang tuanya yang unfinished business di masa kecil, masa lalu itu akan berdampak pada pola asuh. Nah, maka anak itu dia bisa dikatakan saya bahagia atau tidak, saya sejahtera atau tidak karena di saat itunya. Makanya kalau bisa dikatakan kalau anak kecil itu lebih apa ya? Mereka akan lebih fokus sejahteranya itu dalam perspektif hedonis saja. Eudaimoniknya mereka belum. Baru nanti kalau sudah mulai bisa berpikir jangka panjang, mulai berpikir tentang cita-cita ya. Nah, baru dia akan berpikir tentang bagaimana dalam perspektif eudaimoniknya. Berarti Pak peran orang tua di situ gimana? Berarti menciptakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan kasih sayang gitu ya. Ya kan sekarang begini, apalagi di PAUD ya. Kemarin saya guru juga ya berperan ya. Termasuk guru juga kan termasuk orang tua. Jadi kalau mau anak kita bahagia, sejahtera, maka orang tua ini termasuk gurunya dia harus sejahtera dulu. Nah, sekarang begini, saya tanya di PAUD ya, apalagi guru PAUD. Saya tahu guru PAUD itu kan kayaknya nih udah menjurus nih dan
ceria gitu kan belum tentu bahagia. Iya. Guru PAUD itu kan satu ya. Ini maaf sekali, pasti secara finansial honornya kecil. Mau ditanyain udah dijawab sama Bapak. Tadi mau bertanya itu soalnya kan saya termasuk yang kita ada di bawah. Tapi kalau TED itu termasuk yang level apa? Oh sama aja ya. Yang penting bahagia tergantung memanage-nya ya. Oh iya. Ya terus Pak gimana? Nah, kalau misalkan di sekolah yang bagus ya memang benefit ya pasti tuntutan kerjanya tinggi dan finansialnya pasti income-nya juga pasti sebanding lah ya. Iya, sesuai. Tapi kalau di apa ya di umumnya di secara mayoritas sekolah-sekolah PAUD bagaimana coba? Kan ada juga yang guru PAUD. Dia bilang sabar Pak. Guru PAUD yang honornya cuma berapa ratus ribu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita meletakkan kebahagiaan dari perspektif finansial, sejahtera dari sisi finansial sampai kapanpun itu tidak akan tercapai. Betul. Tapi kalau misalkan kita menitik beratkan, saya jadi guru walaupun gajinya kecil, walaupun apapun yang saya dapatkan sekian tidak memenuhi untuk kebutuhan hidup, tapi kita memaknainya sebagai saya jadi guru untuk aktualisasi diri. Ada kebahagiaan ketika anak murid saya jadi orang di masa yang akan datang. Kalau saya jadi dosen, paling kan lulusan anak didik saya itu mereka jadi guru ya, jadi pejabat di dinas, paling banyak itu kan, atau jadi anggota dewan. Nggak mungkin ada yang jadi dokter kan? Benar. Iya. Tapi kalau guru TK kemungkinannya banyak kan? Banyak ya. Coba bayangkan kalau finansialnya kita dapat sedikit, tapi kita menitik beratkan pada aktualisasi diri, kesejahteraan psikologis. Nanti anak itu sukses di masa yang akan datang. Kalau kita perlu apa-apa kan bisa minta Saya pernah mendidik. Dan pasti anak itu kan akan tidak mungkin melupakan ya. Oh ini guru saya dulu. Dan apa ya ketika kita berobat ke murid itu ya, mungkin ini saya masih ingat. Pas mau bayar, udah Bu nggak usah. Iya. Kok kenapa? Siapa ya? Dia masih ingat tapi kita sudah lupa loh. Iya. Itu saya melihat dan mempelajari ada guru bapak saya sendiri. Dia sudah sepuh dan akhirnya ketika di masa tuanya itu banyak yang menyayanginya. Misalkan saya mau memeriksakan jantung, ada muridnya yang spesialis jantung. Saya mau membeli obat, ada anak didiknya yang jadi apoteker. Saya perlu perjalanan, ada dulu muridnya yang dia jadi Kapolda. Kan dikawal, kan enak kan? Kerennya tuh itu jasa kalau guru itu ya, itu baru dua ya, tapi satu lagi kembali lagi kalau kita menitik beratkan keduanya itu hanya pincang, hanya untuk duniawi saja. Ada yang disebut dengan kesejahteraan psikologis secara spiritual, dalam perspektif spiritual. Apa yang kita lakukan itu kembali lagi pada nilai-nilai ketuhanan ya. Saya melakukan ini karena ingin mendapatkan ridho ilahi. Itu saja. Jadi kalau guru itu menitik beratkan kedua hal ini, berapapun kondisi finansial itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau menitik beratkan pada sejahtera finansial, kalau kita tidak terpenuhi ya secara finansial kebutuhan kita, maka bisa bahagia nggak? Nah, tapi itu bagaimana kita memaknai secara finansial. Bukan dalam artian finansial harus kita tinggalkan. Tapi finansial harus kita kejar juga untuk memenuhi atau sebagai sebuah jalan ya untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan kesejahteraan secara spiritual. Ya contoh misalkan kita bagaimana mau bisa sejahtera secara spiritual untuk beribadah ya, misalkan mau menunaikan ibadah haji. Tapi kalau untuk tidak punya membayar. ongkos. Iya betul Pak. Ya kalau misalkan tidak melihat ke sana bisa aja, misalkan dengan mengendarai kendaraan itu juga kan perlu ongkos juga, atau jalan kaki. Tapi kan perlu waktu juga ya. Nyampainya. Artinya tiga ini harus bersinergi dan bagaimana kita memaknainya. Begitu. Nah Pak, proses untuk mencapai bahagia itu kan ada nggak semua ya Pak ya jalannya. Nah, tiap orang juga beda-beda ya untuk mencapai kebahagiaan. Banyak kerikilnya ya banyak ini masalah-masalah sebelum kita mencapai titik bahagia itu. Nah bagaimana kita men-setting itu tujuan hidup buat bahagia itu Pak? Itu tadi memaknai. Jadi dalam perspektif eudaimonic well-being itu yang harus kalau saya sih lebih mendekankan pada eudaimonic ya. Nah hedonis itu ya hanya untuk sekedarnya saja, bukan dalam artian ini tidak boleh, bukan, tapi sekedarnya untuk mendukung kepada proses eudaimonik itu tadi. Jadi memaknai setiap prosesnya, apapun kerikilnya, yaitu menjadi sebuah perjalanan hidup lah. Jadi
kan di jalan juga kan tidak semuanya jalan yang mulus kan. Aspal pun pasti ada kerikilnya. Belum tentu jadi aspal kalau tidak ada kerikil kan. Dan tidak akan kalau kerikil itu ternyata melukai atau merobek ban, kan itu bisa menjadi rezeki untuk tukang tamal ban kan. Tidak ada sesuatu yang tanpa hikmah berarti ya. Artinya bagaimana memaknai hikmah dari itu semua. Kalau tadi sih Teh, saya lebih penasaran kepada tadi Bapak tentang guru begitu ya, finansial dan sebagainya itu tadi mau ditanyain, ternyata Bapak sudah langsung ke situ gitu ya. Memang ada satu pertanyaan selama ini saya mengajar hampir 15 tahun mungkin ini curhat ya. Tapi pertanyaannya memang banyak banget yang bertanya begini. Saya dan teman-teman ditanya kenapa bisa betah mengajar di PAUD, di TK begitu dengan finansial yang tadi Bapak sebutkan begitu ya, kalau secara nominal tentu saja tidak rasional. Tidak rasional itu dari mana gitu. Nah itu kami tidak bisa menjawab, kami enjoy aja gitu ya, senang gitu ketika ada permasalahan, ketika sudah bertemu anak-anak, ya mungkin apakah itu dikatakan apa tadi kesejahteraan psikologi atau gimana? Terus satu lagi Pak, biasanya tuh kadang-kadang orang tuh mandang kita tuh sebelah mata Pak, guru TK gitu kan, gaji kecil gitu. Kita nggak nganggap gitu ya. Harusnya jangan ya aku guru TK tapi saya guru TK gitu kan ya Pak, ya benar nggak? Iya, jadi itu memandang hal itu gimana? Kadang ya nggak tahu, kami bahagia aja gitu ketika bertemu anak-anak dan nggak 1 tahun 2 tahun loh kita kan gitu ada di lapangan gitu. Sekarang gini, yakin nggak kalau misalkan ilmu yang ketika ngajar itu kan berbagi ilmu ya? Betul. Ilmu itu kan pasti didapat dari perkuliahan. Nah sekarang begini, kalau itu yakin, ketika kita mengajar itu berbagi ilmu, berarti yakin dong ada pahala yang mengalir dalam prosesnya. Yakin banget. Nah, insya Allah. Artinya ketika kita meyakini bahwasanya jadi seorang guru itu menitik beratkan pada sejahtera pada 2 hal ini, psikologis dan spiritual, maka kita punya keyakinan terhadap Allah ya, terhadap Tuhan. Nah Tuhan itu menjamin bahwasanya ketika kita menyerahkan semuanya ke Tuhan itu ke Allah, maka Allah akan mencukupkan semuanya untuk kita. Dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Diduga. Begitu kan? So, sekarang begini, teteh-teteh 2 orang ini kalaupun misalkan secara finansial ngajar di TK, di PAUD itu kan hanya sedikit uang, tapi kenapa bisa kuliah S2? Nah itu banyak les-lesannya. Rezekinya kan ya. Mungkin kan rezeki dari suaminya, dari cara yang lain, dan banyak cara. Dilancarkan dari berbagai jalan sih Pak. Betul. Di situ. Nah, di sini ini yang bisa menjadi titik poin. Tapi kalau kita bekerja hanya untuk mencari uang, keluarga bisa tidak terperhatikan. Tapi kalau kita bekerja untuk mencari 2 hal ini, dan ini pasti akan mengikuti, finansial pasti akan mengikuti. Tapi kalau misalkan kita titik berat ke finansial, bisa bahagia nggak? Bisa sejahtera nggak? Iya. Stres itu kan bagian dari orang yang tidak sejahtera secara psikologis. Karena nanti akan mengakibatkan mental yang tidak sehat. Gitu. Tapi kalau kita bekerja untuk memelihara kesehatan mental, untuk aktualisasi diri, bagaimana kita bisa menolong orang lain, relasi positif dengan orang lain, punya tujuan hidup, gitu kan. Luar biasa. Masih banyak pertanyaan kan? Tapi udah ini gitu, jadi udah menerima gitu info dari Bapak aktualisasi diri. Jadi dan ini penting banget kan. Apalagi bagi guru-guru yang tadi Bapak bilang ini penting sekali ilmu terkait hal ini begitu. Tapi waktunya. Satu lagi saya garis bawahi, ada yang tadi aktualisasi diri ya. Saya tanya ke 2 orang teteh-teteh ini nih, kalau sehari tidak ngajar. Sebentar mempengaruhi nilai nggak nih Pak? Kalau misalkan guru nih kita berprofesi sebagai pengajar. Kalau misalkan harusnya kita ngajar tapi kita tidak melakukan aktivitas itu, sehari saja kita tidak ngajar, apa yang dirasakan? Ngerasa ada sesuatu apa ya Teh yang kurang, kangen, yang hilang ya, ngerasa ada yang hilang, ngerasa mengkhianati sesuatu gitu. Karena iya bener Pak, ngajar itu sudah menjadi sebuah bagian dari aktualisasi diri. Jadi kalau kita tidak mengaktualisasikan diri kita, maka bisa jadi kita akan merasakan kesakitan. Itu tadi yang kosong itu. Jadi ada rasa ketidaknyamanan gitu ya. Betul. Nah, maka kalau itu sudah menjadi satu aktualisasi diri, maka bahagia itu kan akan lebih mudah didapat. Apapun yang terjadi, yang penting saya bisa mengajar, bertemu dengan anak-anak. Anak-anak nanti berkembang dengan optimum. Satu lagi,
di PAUD itu kan kalau tadi dikatakan banyak orang yang mengatakan ya, ngapain sih jadi guru PAUD, cuma tahu ke TV dan itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Memang semua orang bisa mengajar di PAUD dengan permainan-permainan, tapi mereka tidak bisa menilai dari sisi perkembangan anak. Karena saya melihat ya kalau di PAUD itu kan fokusnya bagaimana mengembangkan anak, perkembangan anak ya. Artinya kalau perkembangan anaknya ini bisa dipondasi dengan baik, maka dia bisa melalui kehidupan di fase berikutnya. Kalau SD itu kan untuk kemampuan bagaimana dia untuk penguasaan di pendidikannya, kemampuan akademik. Nah, kalau PAUD itu untuk perkembangan semuanya, akademik, lain sebagainya akan di pondasinya di PAUD. Gitu. Bangga ya sebagai guru PAUD ya. Saya guru PAUD. Iya. Bukan saya guru PAUD gitu. Semangat ya Pak ya. Pak, boleh dikasih motivasi buat teman-teman di rumah UPI Lovers nih mengenai kesejahteraan psikologis ini. Silahkan Pak. Jadi gini, kalau misalkan mau bahagia itu ukurannya adalah diri kita sendiri, bukan ukuran orang lain. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghargai diri kita, mengoptimalkan potensi kita, dan kita menghargai orang lain sebagai bagian dari individu yang tidak bisa kita otak-atik. Tapi walau bagaimanapun apa yang kita lakukan dan orang lain lakukan itu semuanya saling mempengaruhi, ada kaitannya satu sama lain. Nah ini artinya kita memang harus saling sebagai manusia yang makhluk sosial ya, saling ada keterkaitan, tapi jangan terlalu menjadikan satu signifikan yang sangat penting. Nah pengaruh yang sangat penting ya, signifikan ordernya jangan terlalu kuat lah. Nah artinya letakkan poin-poin kesejahteraan itu berdasarkan perspektif kita dan poin orang lain itu sebagai satu gambaran untuk melakukan evaluasi. Maka kalau kita sudah sejahtera, yang dicapai untuk bahagia itu pasti, dicapai untuk damai itu pasti. Karena belum tentu damai, belum tentu bahagia kalau kita belum sejahtera. Maka untuk itu kita ayo sejahterakan diri kita dalam perspektif psikologis, spiritual, dan finansial. Tiga-tiganya harus sinkron ya. Oke, luar biasa. Intinya ayo sejahterakan diri kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri. Begitu Teh Indri. Mau ada sisa selanjutnya? Karena kan kalau kita sudah bahagia, maka bahagia itu akan menyebar kan gitu. Pasti kita akan membahagiakan orang sekitar. Betul. Oke, sebenarnya harus ada sisa selanjutnya Teh. Iya, setelah ini. Ya. Oke, siap. Baik teman-teman di rumah UPI Lovers, sekian perbincangan dan diskusi kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Tak lupa kita ucapkan terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya Pak ya. Kita undang kembali. Nanti saya berbagi lagi dengan sesi yang lain ya. Oke, siap. Oke. Jangan lupa juga ya untuk subscribe channel kita, di like dan komen. Ada di bawah ini ya. Juga bagi UPI Lovers yang mau tahu juga tentang Magister PAUD UPI, silakan cek websitenya. Selalu lihat ya. Oke. Demikian teman-teman, kita pamit. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.